bentuk Al-Quran. Undang-undangnya manusia dalam Quran. Artinya apa? Kita harus mentaati. Setelah kita ketahui bahwa ajaran-ajaran di dalam Quran itu tidak boleh ada yang disembunyikan. Secara umum, seluruh apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab itu tidak boleh disembunyikan sehingga agama itu tidak jelas. Tapi harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kalau sampai ada yang menyembunyikan agama, maka akan dilaknat oleh Allah SWT sebagaimana yang saya bacakan tadi dalam sholat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul lain. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang yang bisa melaknat. Jadi ini sebuah peringatan dari Allah SWT. Agama itu tidak boleh ditutup-tutupi, apa adanya. Kalau tidak akan diancam seperti itu tadi, diberi laknat, dikutuk. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayan. Kecuali orang yang mau tobat, kemudian mengadakan perbaikan, kemudian menjelaskan agama itu sebagaimana apa adanya. Ulaika alaihim ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu akan aku terima taubatnya. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Jadi itu ancaman Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir kemudian mati dalam keadaan kekafiran. Ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat malaikat, dan akan dilaknat oleh seluruh manusia. Ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha. Mereka kekal di dalam laknat itu. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu. Mereka tidak diringankan siksanya daripada mereka itu. Jadi mereka tidak diringankan sama sekali. Walahum yunzurun, dan mereka tidak diperhatikan. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali zat yang Maha Pengasih. Jadi itu sebuah peringatan Allah terkait dengan agama. Lah ini orang menyembunyikan agama itu macam-macam. Kalau latar belakangnya ini adalah orang-orang non-muslim, orang-orang non-Islam, itu suka dengan informasi kedatangan seorang nabi, ya, kemudian disembunyikan supaya orang-orang nggak ngerti. Nah ini dilarang. Ini sama saja. Kalau kita itu agama itu kayak apa sih? Kalau kita lihat agama itu di dalam studi di kampus, itu kalau mempelajari agama itu dari metode normatif. Normatif itu mempelajari agama dari sumber teks ajaran itu. Akan kita temukan ajaran Islam itu secara garis besar akidah, syariat, dan akhlak.
Nah, yang menjadi masalah itu adalah di syariah ini. Karena syariah itu mengatur dua variabel. Yang satu menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah. Misalnya sholat, puasa, haji, masuk kategori hablum minallah. Ada yang hablum minannas ini yang paling banyak juga. Hubungan manusia dengan manusia misalnya bagaimana hukum bernegara, bagaimana hukum pidana, bagaimana hukum perang damai, bagaimana hukum memilih pemimpin, bagaimana hukum yang lain-lainnya. Itu semua diatur di dalam hablum minannas. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kita sebagai orang yang konsekuen di dalam melaksanakan ajaran agama, ini jadi masalah. Kalau kita terapkan itu semua, kita akan berhadapan dengan undang-undang negara. Tapi kalau tidak diterapkan, berhadapan dengan kewajiban Islam. Nanti maju kena, mundur kena. Makanya orang di Indonesia itu rata-rata paham agamanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sehingga di luar itu dianggap bukan agama. Nah, maka untuk supaya kita bisa melaksanakan ajaran Islam ini, tapi yang tidak melanggar ini jadi penting. Yang tidak melanggar aturan negara itu jadi penting. Ya. Kita ambilkan analogi dalam Quran surat 2 ayat 173 disebutkan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu 4 makanan yang tidak boleh dimakan. Tapi kalau memakan dosa. Tapi ternyata kalau kita lanjutkan ayat itu beda lagi. Justru boleh dimakan kalau kondisinya terpaksa. Nah, inilah bentuk toleransi dalam beragama. Ya, kalau dalam bahasa itu gini, ajaran Islam itu lentur. Famaniturra ghaira baghin wala atin. Barang siapa terpaksa memakannya, padahal dia tidak menginginkan memakan itu, dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi ketika mereka terpaksa memakan barang itu karena terpaksa, justru tidak berdosa. Ya, padahal dilarang, tapi dimakan. Nah, makanya karena terpaksa, kata Allah fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini ayat ini bisa kita kiaskan. Kias itu adalah hukum yang substansinya sama. Sama dengan hukum narkoba. Hukum narkoba itu kayak apa sih? Boleh enggak narkoba itu? Nah, zaman Rasul enggak ada narkoba itu. Sehingga kalau kita cari dalam Quran dan hadis juga enggak ada. Nah, kalau seperti itu tidak ada hukumnya, maka bisa kita ambil hukum namanya qiyas, hukum yang substansinya sama. Nah, yang substansinya sama dengan narkoba itu khamr. Karena narkoba itu memabukkan. Lah, khamr juga memabukkan, berarti ini substansinya sama. Maka hukum narkoba sama dengan hukumnya khamr. Nah, ini tadi begitu. Walaupun Allah melarang untuk makan barang yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita masih bisa makan kalau itu terpaksa. Maka kalau kita bandingkan orang yang makan barang larangan tadi karena terpaksa, sementara ada orang juga makan barang larangan itu dengan sukarela, maka yang satu dapat pahala, yang satu berdosa. Sama makannya.
Nah ini sama dengan kita kewajiban untuk melaksanakan aturan Allah di dalam hablum minanas tadi. Tapi karena terpaksa kondisinya, kalau kita terapkan itu maka kita akan jadi masalah. Kita pasti akan ditahan, dituduh mengganti undang-undang, mengganti Pancasila dan sebagainya dan sebagainya. Pasalnya pasal teroris. Nah itu bisa kita gunakan itu. Kita menerima itu bukan karena sukarela, tapi dalam keadaan terpaksa, seperti orang yang makan barang terlarang tadi. Orang yang makan barang terlarang tadi karena terpaksa tidak berdosa. Nah, sama dengan orang yang diwajibkan poso, terus dia tidak puasa karena dalam keadaan bepergian, boleh. Tapi kalau tidak ada alasan itu tidak boleh, jadi dosa. Lah inilah yang harus kita pahami sebagai seorang muslim yang ingin melaksanakan aturan Allah supaya tidak melanggar. Harus dipahami itu. Ketika kita tidak memahami berarti kita menerima dengan sukarela. Nah, jangan makan babi terus, jangan makan barang larangan terus. Makanan yang tidak larangan. Makan ayam. Lah ini usaha kita dari makan barang dilarang menjadi makanan yang tidak dilarang. Itulah action kita. Dalam bahasa kerennya jihad kita. Jihad untuk berusaha bagaimana supaya kita bisa melaksanakan aturan Allah dengan bebas gitu. Nah ini lama. Nah kita mengacu kepada perjuangan Rasulullah. Itu kenapa Rasulullah berhasil, sedangkan kita tidak. Karena Rasulullah itu dalam perjuangan di jalan Allah itu yang dibangun dulu itu SDM-nya, sumber daya manusianya, bukan yang lain-lain. Kalau dalam bahasa agama yang SDM ini masuk kategori akidahnya. Ya, pribadinya ditandani itu Rasulullah itu kurang lebih 9 tahun di Mekah itu dandani akidah. Kalau ini tidak didahulukan, yang lain-lain itu akan mudah dihancurkan. Contoh, ketika di negeri Cina itu membangun tembok raksasa karena kepingin supaya tidak ada yang mengganggu, musuh-musuh supaya dia bisa masuk, dipagari tembok, bukan main-main, tembok itu tebelnya berapa meter, tinggi sekali. Nah dalam 100 tahun pertama itu Cina terjadi 3 kali peperangan. Nah ketika musuh datang, musuh ini tidak perlu gempur tembok, ya remak tembok bisa menekan ini, tinggi sekali. Apa yang dilakukan musuh-musuh ini? Penjaga gerbangnya ini disuap. Nah karena SDM-nya tidak terbangun dengan baik, diterima, musuh masuk dengan leluasa. Ini akhirnya apa? Karena SDM-nya dilupakan. Membangun infrastruktur tapi SDM-nya tidak dibangun. Maka akidah ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau para pelakunya ini tidak memiliki akidah mental yang di atas rata-rata, apa? Ya makanya harus hebat. Orang-orang di Muhammadiyah ini harus hebat. Segalanya, mentalnya, akidahnya hebat, ilmunya hebat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengan demikian bisa mengawal tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pun ngoten mawon, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.